Ukuran pemusatan data. Pengertiannya, ukuran pemusatan dan letak data merupakan bagian dari statistika deskriptif. Ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari adalah rata-rata hitung atau mean, median, dan modus. Sedangkan ukuran letak data yaitu kuartil, desil, dan persentil. Ukuran pemusatan data disebut juga rata-rata, menunjukkan di mana suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat mengelompok. Dan selanjutnya ada jenis ukuran pemusatan data nih. Yang pertama, nilai rata-rata atau mean. Yang kedua, median atau disingkat dengan MD. Yang ketiga ada modus, itu disingkat dengan MOD. Yang keempat, hubungan antara mean, median, dan modus. Yang kelima, penggunaan mean, median, dan modus. Untuk jenis ukuran letak data ada 3. Yang pertama ada kuartil, yang kedua ada desil, yang ketiga persentil. Yang pertama, nilai rata-rata atau mean adalah suatu bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari himpunan atau sekelompokan data. Nah, ini ada rumus nilai rata-rata atau mean. Rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Nah, yang pertama ada rata-rata hitung data yang tunggal atau data yang belum berkelompok. Rumusnya untuk data tunggal X sama dengan XI dibagi N, di mana XI adalah nilai data, N jumlah data. Nah, di sini ada contoh untuk data tunggalnya. Dari data 8, 2, 5, 4, dan 6, nilai rata-rata X-nya sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, tahu dari mana kita hasilnya mendapat 25? 25 8, 2, 5, 4, 6 itu kita jumlahkan. Nah, hasilnya 25 dibagi 5. 5 itu dapat dari mana? 5 itu dari jumlah bilangan 8, 2, 5, 4, 6 itu ada 5 semuanya. Jadi 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi rata-rata hitungnya sama dengan 5. Nah, yang kedua, data yang kelompok. Ini pengertiannya adalah mean data kelompok merupakan representasi nilai yang terdapat pada suatu data yang disajikan dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk ini, nilai mean diperoleh dari hasil bagi antara perkalian frekuensi setiap kelas dan nilai tengah pada setiap kelas dengan jumlah frekuensi. Nah, selanjutnya yang C, rata-rata yang ditimbang adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan untuk setiap datanya. Setiap penimbang tersebut merupakan pasangan setiap data. Nah, selanjutnya ada sifat rata-rata hitung mean. 1. Dipengaruhi oleh bilangan ekstrim yang terlalu besar atau terlalu kecil sehingga tidak menggambarkan ukuran gejala pusat. Yang kedua, dipengaruhi semua nilai pengamatan sehingga bila salah satu nilai tidak diketahui maka rata-rata hitung tidak dapat diketahui. Yang ketiga, paling banyak dikenal dan mudah menghitungnya. Yang kedua ada median atau MD, ialah suatu ukuran gejala pusat yang menunjukkan letak dan membagi sekumpulan bilangan menjadi 2, sehingga separuh bilangan lebih dari sama dengan median dan separuh bilangan kurang dari sama dengan median. Yang pertama ada data tunggal atau ukropet data posisi dengan rumus Mi sama dengan X dalam kurung N ditambah 1/2 tutup kurung dengan data harus dalam bentuk akrai atau urutan. Contoh, ada bilangan 5, 6, 7, 3, 2. Nah, dengan Mi sama dengan X dalam kurung 5. Kenapa 5? Karena di sini bilangannya ada 5 jumlahnya. Jadi sama dengan N itu termasuk dengan semua bilangan jumlahnya berapa. Nah, begitu. 5 ditambah 1/2 tutup kurung. Jumlahkan sama dengan X dalam kurung kita 6/2. Nah, sama dengan hasilnya X3. Lalu kita urutkan bilangannya dari yang terkecil sampai yang ke terbesar. Seperti yang ini. 2, 3, 5, 6, 7 itu sudah diurut. Nah, di sini hasilnya kan X3. Nah, kita lihat
yang ketiga. Yang ketiga di sini bilangan 5. Nah, jadi hasilnya 5. Begitu kawan-kawan. Nah, yang kedua ada grup data atau kelompok data. Dengan rumus MED sama dengan L0 atau sama dengan C dalam kurung N per 2 dikurang F per F kecil, tutup kurung. LO2 di atas merupakan batas bawah kelas median, F besar merupakan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Nah, F kecil merupakan frekuensi kelas median. Yang ketiga ada modus. Modus ialah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Yang pertama ada data tunggal, sama seperti yang tadi yang ukur data. Nah, di sini ada bilangan. Yang pertama tidak ada modus. Kenapa tidak ada modus? Karena di sini tidak ada nilai yang sering muncul atau nilai yang double. Nah, yang kedua di sini modusnya 162. Kenapa 162? Karena di sini 162-nya ada 2. Ada 2 kali muncul. Jadi yang modus itu ada sering bilangan yang sering muncul atau kayak double yang kayak gini, itu dinamakan modus. Nah, yang ketiga juga bimodalnya 169 dan 157. Yang kedua grup petite data atau data kelompok. Dengan rumus MOD sama dengan LO ditambah C dalam kurung B1 per BI ditambah B2 tutup kurung. Itu adalah modus. LO batas bawah kelas modus yaitu kelas interval dengan frekuensi terbanyak. C lebar kelas modus. Kalau B1 frekuensi kelas modus, frekuensi kelas terdekat sebelumnya. B2 frekuensi kelas modus, frekuensi kelas terdekat sesudahnya. Contoh soal data tunggal, yang pertama intervalnya 21 per 25, frekuensinya 2. Interval 26 per 30, frekuensinya 8. Nah, seterusnya sampai bawah ya. Nah, di sini MOD-nya sama dengan 21, 25, 46, 50. Kenapa 21, 25, 46, 50 ada 4 angka? Karena di sini frekuensinya yang sering muncul 2, yang paling atas dan yang paling bawah. Nah, frekuensinya yang 2, interval kita isi dengan intervalnya. Frekuensinya 2, intervalnya 21 sama dengan 25. Nah, jadi ditulis MOD-nya 21 dan 25. Yang 2 yang paling bawah juga ditulis intervalnya 46 dengan 50. Begitu kawan-kawan. Selanjutnya ada contoh data kelompok. Sama dengan yang tadi, modal 112, 120, frekuensinya 4. Nah, seterusnya sampai bawah. Pada tabel distribusi frekuensi, kelas interval 139 sampai 147 mempunyai frekuensi 12 dan merupakan frekuensi terbesar, sehingga modusnya terletak pada kelas 139 147. Dengan demikian, LO-nya 138,5, C-nya 9, B1-nya 12 dikurang 8 sama dengan 4. B2-nya sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi modusnya adalah MOD sama dengan 138,5 ditambah 9 dalam kurung 4 per 4 ditambah 7 tutup kurung. Nah, dijumlahkan hasilnya 138,5 ditambah dengan hasil tadi 3,27. Nah, hasil seluruhnya adalah 141,77. Jadi sifat modus tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Yang keempat, hubungan antara mean, median, dan modus. Ada 3 kemungkinan kesimetrisan kurva distribusi data. Yang pertama, jika nilai ketiganya hampir sama, maka kurva mendekati simetris. Yang kedua, jika MOD rata-rata hitung, maka kurva miring ke kanan. Jika rata-rata hitung MOD, maka kurva miring ke kiri.
Nah, yang kelima, penggunaan mean, median, dan modus. Yang pertama, mean. Bila ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang stabil, bila akan menghitung nilai penyebaran, bila distribusinya simetris. Nah, yang kedua, median. Bila ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang lebih mudah menghitungnya, bila ada nilai ekstrim yang terlalu besar atau kecil. Yang ketiga, modus. Bila hanya ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang kasar, bila ingin mendapatkan nilai paling umum dari suatu kelompok data. Yang keenam, kuartil. Pengertian kuartil itu hampir sama dengan median, hanya saja pada kuartil pembagiannya ada 4. Kuartil adalah suatu nilai yang bisa membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar. Syarat untuk mendapatkan kuartil adalah data harus diurutkan terlebih dahulu. Bilangan pembagiannya ada 3, masing-masing disebut kuartil, yaitu kuartil pertama Q1 dan kuartil bawah. Kuartil kedua Q2 atau kuartil tengah. Kuartil ketiga Q3 atau kuartil atas. Nilai kuartil ke I ditentukan dengan rumus sebagai berikut untuk data tunggal. Letak QI sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4 dengan Q1 kuartil ke I sama dengan 1, 2, 3 tergantung letak kuartil yang dicari dan yang N banyaknya data. Contoh soal kuartil tunggal, berapakah kuartil ketiga dari kumpulan data berikut. Ini ada data yang di sini. Terus pembahasannya, yang pertama urutkan dahulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terus di sini banyaknya data N sama dengan 519, dijumlahkan semua bilangan yang ada. Selanjutnya, tentukan letak kuartil ketiga dengan rumus berikut. Dengan rumus letak QI sama dengan I 19 ditambah 1 per 4. Letak Q3 sama dengan 3 19 ditambah 1 per 4. Letak Q3 sama dengan 3 dikali 5. Nah, 3 dijumlahkan dulu, 19 ditambah 1 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, jadi 3 dikali 5 hasilnya 15. Dari perhitungan di atas diperoleh bahwa kuartil ketiga terletak di data urutan ke-15. Nah, di data di sini hitung sampai yang ke-15. Nah, yang ke-15 di sini 5, angka 5. Jadi kuartil ketiga adalah 5. Nah, begitu teman-teman. Nah, lanjut, untuk data kelompok adalah kumpulan data yang ditulis dalam bentuk interval. Kuartil data berkelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian sama besar. Rumus data kelompok QI sama dengan LO ditambah C dalam kurung IN per 4 tutup kurung dikurang F besar di per F kecil. Nah, I-nya 1, 2, 3 tergantung bilangannya. Yang ketujuh ada desil. Desil adalah suatu istilah yang menunjukkan pembagian data menjadi 10 bagian sama besar. Sebelumnya menentukan desil, data harus diurutkan terlebih dahulu ya. Ada 9 desil yang nantinya bisa membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Artinya setiap bagian memiliki persentase yang sama, yaitu 10%. Rumus desil data tunggal. DI sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 per 10 tutup kurung dengan keterangan D desil ke I 1, 2, 3 sampai 9. N banyaknya data. Sedangkan rumus desil kelompok DI sama dengan B ditambah L dalam kurung IN per 10 dikurang F besar per F kecil tutup kurung dengan keterangan D desil ke I N banyaknya data, F besar merupakan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas desil. Nah, sedangkan F kecil merupakan frekuensi kelas desil.
B. Tepi bawah kelas desil. Nah, L merupakan lebar kelas atau interval kelas. Di sini ada contoh soal desil tunggal. Dari data yang ada, tentukan desil ke-12. Nah, ini datanya ya, 14, 12, nah seterusnya. Pembahasannya, datanya diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan banyaknya data N ada 10. Nah, jadi dengan rumus yang tadi, D2 data ke-2 dalam kurung N-nya 10 ditambah 1 per 10. Nah, selanjutnya ini jumlah hasilnya 22 per 10 sama dengan 2,2. Nah, sudah mendapatkan 2,2, D2-nya sama dengan X2 ditambah 0,2. X2-nya diambil dari 2. Nah, koma 2 di belakang ditambahin 0, awalnya 0,2. Nah, jadinya X2 ditambah 0,2 dalam kurung X3 dikurang X2 tutup kurung. Nah, jadi selanjutnya X kedua itu 3. Nah, lihat bilangan yang tadi yang di atas yang sudah diurutkan, X yang kedua itu 3 ditambah 0,2 dalam kurung X ketiganya 4 dikurang X2. X2-nya 3. Nah, selanjutnya dijumlahkan 3 ditambah 0,2 ada 1, hasilnya 3,2. Nah, yang 8 ada persentil. Persentil adalah nilai pembagi 100 yang sama besar seperti P1, P2 sampai P99. Jika sekelompok data dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak, maka akan terdapat 99 pembagi yang masing-masing disebut persentil P1, P2, P3 sampai P99. Rumus data tunggal, P1 sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 100. Nah, I-nya sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai 99. Sedangkan rumus data kelompoknya P1 sama dengan LO ditambah C in per 100 dibagi F besar per F kecil. I-nya juga sama 1, 2, 3, 4 sampai 99 dengan keterangan LO batas bawah kelas desil, yang C lebar kelas, yang F besar jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas persentil. Nah, F kecil merupakan frekuensi kelas persentil. Nah, di sini ada contoh soal data tunggal. Dari data yang ada 6, 7, 3 dan seterusnya itu tentukan persentil ke-30. Jadi di sini minta tentukan persentil yang ke-30. Pembahasannya, data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan banyak data N ditambah sama dengan 10. Nah, PI sama dengan data ke N ditambah 1 per 100. Nah, P30-nya kan di sini minta cari tentukan persentil ke-30. Jadi di sini P30 sama dengan data ke per 30 dalam kurung 10 ditambah 1 per 100. Nah, selanjutnya ini hasilnya 330 per 100. Nah, sama dengan 3,3. Nah, sudah dapat 3,3. P30 sama dengan X3. Kenapa X3? Diambil dari 3 di depan koma 3. 3,3 diambil depannya 3. Jadi X3 ditambah 0,3 dapat dari mana? Ya, sama dari 3,3 diambil dari belakang koma. Jadi ditambah 0 depannya. X3 ditambah 0,3 dalam kurung X4 dikurang X3 tutup kurung. Nah, selanjutnya P30 ditambah 4 ditambah 0,3. Nah, X4-nya 6 dan X3-nya 4. Jadi 6 dikurang 4. Nah, hasilnya di bawah 4 ditambah 0,3 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 0,6. Hasilnya 4,6.